memikirnya, bingung-bingung ku memikirnya. Pernah saban, perhabiban, pendawiran, perhabiban. Banyak yang cinta Habib, tapi Habib makin burak. Banyak yang cinta Habib, tapi Habib makin rungkat. Bingung-bingung ku memikirnya. Sepakat ya, setiap saya buat konten tentang perkabiban diawali dengan lagu di awal itu tuh. Pernah saban, perhabiban, banyak yang cinta Habib. Itu keren tuh. Ternyata Cak Nun itu udah meragukan sedari dulu tentang Habib ini. Sedari dulu loh, Cak Nun. Kita tahu sama-sama siapa Cak Nun. Nalar kritisnya berjalan untuk melihat segala sesuatu. Satu kali lagi, untuk melihat segala sesuatu. Ya, itu Cak Nun. Di dalam hal agama, pemerintahan dan lain sebagainya, Cak Nun itu selalu jujur lah terhadap apa yang beliau pikirkan. Meskipun belum tentu setiap apa yang beliau keluarkan dari pikirannya adalah kebenaran. Tetapi minimal setiap kejanggalan yang beliau lihat, beliau akan katakan tanpa tedeng aling-aling, tanpa takut dan lain sebagainya. Selama yang diucapkan adalah kebenaran menurut versinya, ya, maka beliau akan ucapkan. Nah, itu sifat atau jiwa kesatria sejati ilmuwan, saudara. Jadi siapapun orang yang dihadapinya, selama itu untuk urusan kebenaran, ilmu, akan beliau sampaikan. Gak bakalan ada ketakutan. Itu Cak Nun tuh. Ini video lama cuma nyebar lagi sekarang dan bisa menjadi perenungan buat kita semua. Ternyata tokoh sekaliber Cak Nun itu pernah ya intinya mempertanyakan Habib dan ada kerancuan di dalam sisi historis. Habib datang ke Indonesia, ke Nusantara ini. Coba kita lihat dulu sama-sama nih. Sebarkan ini ya, penting saudara. Ini ada kontroversi, sebaiknya kita teliti. Nah kemudian Habib ini rancu kemudian karena di dalam riwayat sejarahnya kemudian dianggap mereka ini turunan Nabi. Nah ternyata ada dua Habib, ada Habib yang orang lain di luar bangsanya Muhammad yang mencintai Muhammad, ada juga pecinta Muhammad yang dari kalangan Muhammad sendiri yang kemudian secara khusus disebut Ahlul Bait. Itu teman sekalian. Nah antara Ahlul Bait sama Habib ini menjadi rancu, nggak jelas. Ada Al-Atos, ada Al-Gembu, ada Al-Kohol, ada Al-Macam-Macam. Suku-suku, satuan-satuan di antara Habib yang macam-macam. Ada Habib yang merasa berhak untuk dihidupi oleh umatnya, sampai tingkat di mana Habib itu ditampung di rumah umat siapa saja yang mau, dibikinkan kamar, dikasih makan tiap hari, terus dia kerjanya memberi nasihat. Ada yang sekedar merasa bahwa dia wajib meneruskan kearifan kelembutannya Muhammad, maka dia juga berlaku lembut dan arif, tapi tidak minta-minta. Dia jualan sajadah, dia jualan karpet, dia jualan dagang beneran gitu loh. Tapi di antara mereka ini sudah sangat rancu. Habib-habib yang masih belum matang, yang belum tentu nasabnya, dan masih karbitan, dan lahir karena ada kepentingan-kepentingan vertikal maupun horizontal secara bisnis maupun politik. Vertikal ataupun horizontal yang lahir akibat kepentingan bisnis ataupun politik. Menarik kalau yang mengucapkan Cak Nun, karena saya yakin dari kalian juga akan menyimpulkan Cak Nun itu adalah tokoh yang selalu jujur terhadap apa yang beliau pikirkan. Selalu jujur, saya katakan selalu jujur ya. Tetapi
tidak selalu apa yang beliau sampaikan itu kebenaran. Misal, beberapa waktu yang lalu pernah viral mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah Firaun. Saya termasuk orang yang tidak sepakat mengkritik Cak Nun. Firaun itu adalah simbol orang, simbol raja yang tidak bertuhan. Nah, itu pun sudah salah. Bahwa kemudian dari kita semua memiliki sifat Firaun, ya, ada sifat sombong dan lain sebagainya. Semua orang berpotensi memiliki sifat itu. Tetapi kalau menyamakan antara Jokowi dengan Firaun, itu tentu tidak benar. Meskipun pada akhirnya beliau minta maaf. Minta maafkan dulu tuh. Minta maaf dia tuh. Ya. Nah sekarang urusan perhabiban ini Cak Nun ngomong. Ini udah lama beliau memprediksi atau menduga-duga ada kejanggalan di dalam sisi historis beliau baca. Ya. Ini penting, harus diteliti. Kan beliau mengatakan harus diteliti ini. Benar gak ini cucu Nabi dan lain sebagainya, zuriyah Nabi dan lain sebagainya. Itu sifat ilmuwan itu kayak gitu tuh. Ketika Cak Nun meminta, menyuruh atau menginginkan untuk ada penelitian, sekarang tiba-tiba ada yang sedang viral urusan nasab Ba'alawi ini diteliti oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, didukung oleh ahli filologi, didukung oleh ahli genetik dan ternyata hasil penelitiannya, kesimpulannya nasab Ba'alawi tidak nyambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sandarannya ilmiah. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa sandarannya provokator, sandarannya pembelahan umat, bahwa kemudian umat belah, lalu ada terjadi perbedaan pandangan, ada yang sepakat, ada yang tidak, biarkan. Biarkan, namanya ilmu. Ilmu itu adalah nurun, cahaya. Dia tetap akan menemukan jalannya sendiri untuk dianggap sebagai kebenaran. Dia tetap akan mencari lorong-lorong kegelapan pikiran. Ya, dia akan masuk ke setiap desa-desa, ya, masuk ke dalam pikiran-pikiran gelap. Karena sandarannya sekali lagi jelas, ahli filologi, ahli DNA, ya, Kiai Imad menemukan banyak sekali kejanggalan. Tapi itu penting. Jadi pertanyaan keresahan Cak Nun, oh bahaya loh, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yang dulu binurillah. Ya. Hati-hati dengan perasaan orang beriman. Itu melihatnya dengan memakai cahaya Allah. Itu perasaan Cak Nun. Ini ada kejanggalan, harus ada penelitian. Dulu mungkin belum ada, atau Cak Nun sendiri tidak punya perangkat untuk meneliti, nggak berani dan lain sebagainya, entah alasannya apa. Tetapi yang jelas beliau sudah ada keraguan tentang nasab Ba'alawi ini nyambung nggak kepada Rasulullah SAW. Nah, terjawablah sudah. Ada Kiai Imad sekarang, ada Dr. Sugeng sekarang, ada ahli filologi Prof. Manacem Ali sekarang. Begitu. Jadi entah ini Cak Nun kalau sekarang tahu tentang polemik nasab, tapi sekarang udah istirahat ya beliau ya, udah nggak manggung lagi, sudah diganti oleh anaknya Sabrang kan. Tapi ini cukup untuk menjadi acuan kita bahwa satu kali lagi kita sedang berada di jalan kebenaran kok. Jangan menganggap bahwa memecah belah dan lain, jangan. Sedang mencari kebenaran yang utuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan malam Roma Irama mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi secara hakul yakin bahwa Habib Ba'alawi bukan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Kita tetap akan punya keyakinan dan kita harus yakin bahwa cahaya yang ditebar oleh Kiai Imad dan kawan-kawannya tetap pada akhirnya akan diterima oleh kepala-kepala manusia, ya, bakal menerangi setiap kegelapan pikiran, akan membuka kunci gembok pikiran yang terdoktrin. Pada akhirnya akan seperti itu. Lihat aja nanti. Sekarang mungkin belum semuanya, tetapi udah mulai terbuka. Saya yakin udah mulai terbuka. Muhibin juga sudah mulai akan sadar sekarang tuh.
karena tidak punya perangkat lain selain menggunakan akal untuk memverifikasi ini semua. Dan akal senantiasa akan menerima informasi disandarkan pada kebenaran. Kebenaran sejarah harus ada manuskripnya. Kebenaran genetik harus ada tes DNA-nya. Itu sandarannya jelas. Lihat aja, sekarang masih banyak yang terkunci, tapi udah mulai terbuka pelan-pelan kok. Saya melihat itu di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.